Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا سائلا للعلم وسائلا لما ينفعه من العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan menjadikanlah ilmu kami ini manfaat berupa amalan dan tambahkanlah bagi kami ilmu. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini atau pada sore hari yang berbahagia ini yang telah Allah turunkan rahmat-Nya, yaitu berupa hujan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci, yang lagi menyucikan, yang dapat digunakan untuk membersihkan diri. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai 4 kaidah seputar tauhid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan tauhid ini sudahlah hujan pembahasan tentang tauhid sore hari pula. Sangat mendukung untuk absen di kajian. Nah, tapi ala kulli hal, tapi berkat rahmat Allah dan juga hidayahnya kepada manusia, telah Allah jadikan fasilitas pendukung berupa siaran langsung atau video-video di mana ketika orang-orang yang belum bisa hadir di kajian karena uzur bisa menyaksikannya lewat siaran atau lewat video-video yang tersedia di media sosial. Dan ini tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka untuk saat ini tidak ada wasilah atau tidak ada jalan kepada kita semua untuk tidak mengetahui atau untuk tidak berilmu, karena telah Allah bukakan semua jalan yang mudah bagi kita untuk mempelajari ilmu. Sudah tersedia di media sosial, di jaringan internet, dan juga di setiap kampung sudah tersedia para pendai. Dan bila kita lihat pada
beberapa puluh tahun belakangan atau beberapa puluh tahun ke belakang, sangat sedikit media tersebut bisa kita dapatkan, baik berupa pendakwah yang satu atau dua orang saja di setiap kabupaten mungkin, atau media yang belum secanggih sekarang, atau tidak tersedianya kajian-kajian atau majelis yang ramai seperti saat ini. Dan semuanya itu adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri dan juga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai risalah atau brosur. Kalau kita kan Pak, biasanya di masjid-masjid besar itu ada brosur-brosur yang dibagikan sewaktu sholat Jumat. Jadi ini adalah sebuah tulisan yang tertulis di dalam brosur-brosur yang disebarkan di Jazirah Arab pada abad ke-13 Masehi atau pada abad ke-10 Hijriah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tentunya ketika mendengar nama ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang serasa mendengar nama yang menakutkan. Terbetik di pikiran orang-orang lakop-lakop atau julukan-julukan yang mengerikan, menakutkan. Bahkan membuat orang itu keburu takut sebelum mengetahui hakikatnya. Keburu lari sebelum mengetahui kebenarannya. Maka pada kesempatan ini kita akan mengungkap atau kita akan menelaah tulisan karya beliau. Karena tulisan itu Bapak-bapak, apa yang ditulis oleh orang tersebut adalah buah pikir. Adalah buah pikir dan juga suara hatinya. Apa yang terkandung dalam pikirannya dan juga apa yang terbetik di hatinya. Maka untuk mengetahui jati diri seseorang atau untuk mengetahui pemikiran seseorang, kita mesti menelaah yang pertama itu ucapannya. Karena ucapannya tidak bisa kita dengar, maka kita telah adalah tulisannya. Maka kita telaah tulisan beliau. Dan risalah ini atau brosur ini berjudul Al-Qawaidul Arba, 4 pondasi, sebagaimana judul kita pada kesempatan malam hari ini. Apa saja 4 pondasi itu? Dan mengapa kita harus mempelajari 4 pondasi itu? Maka kita temukan jawabannya di risalah ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalahnya atau memulai brosurnya atau memulai surat beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tabarruk, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika hendak memulai sebuah pekerjaan atau membuka sebuah tulisan. Jadi Bapak, ketika kita misalnya hendak mengirimkan pesan, baik dari WA, baik dari aplikasi lainnya gitu, maka kita disunahkan ketika mengirim itu memulai dengan Bismillah. Boleh juga kita ucapkan Assalamualaikum. Karena apa? Karena dia memulai percakapan yang tertulis gitu. Tidak masalah. Berarti boleh kita menggunakan Assalamualaikum maupun Bismillah. Kemudian beliau memulai risalah ini dengan doa, Pak. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah
wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa an yaj'alaka mimman u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Aku berharap, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa kepada Allah yang maha mulia, yang maha karim, pemilik arsy yang maha agung, agar menjadikan kita pembacanya maupun orang-orang yang mendengar pembacaan risalah beliau itu menjadi wali-wali Allah. Menjadi wali-wali Allah. Yatawallaka fid dunya wal akhirah. Menjadi wali-wali Allah di dunia maupun di akhirat. Siapakah wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, inna waliyallahu walladzina amanu wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, yaitu penolongku adalah Allah, dan juga orang-orang yang beriman. Yaitu penolong orang-orang yang beriman adalah Allah. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah lah yang menjadikan kita itu walinya. Allah lah yang menjadikan kita itu sebagai walinya. Maka tidak ada namanya klaim kewalian dari manusia, Pak. Tidak ada namanya klaim kewalian dari manusia. Yang menjadikan kita wali itu Allah, Pak. Yang memberikan kita stempel waliullah itu Allah sendiri. Jadi tidak ada orang mengklaim ini wali Allah, dicap dia. Tidak. Allah yang ngecap sendiri. Tahu dari mana kita dia itu wali Allah? Yang pertama dia itu bertakwa. Bertakwa. Dan beriman kepada Allah. Dan menjaga syariatnya. Bertakwa. Menjauhi larangan Allah. Dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Beriman. Percaya kepada Allah. Dan segala yang gaib. Kemudian menjaga syariat Allah, sholat, puasa, zakat. Jadi kalau ada wali, Pak, kerjanya keluyuran, nggak sholat, nggak puasa, jalan-jalan aja dianya, rambutnya gimbal, nah, maka itu bukan wali Allah, karena tidak menjaga syariatnya, tidak menjaga agamanya, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka itu bukanlah wali Allah. Maka semoga kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar menjadikan kita yang mendengarkan di sini, Pak, orang-orang yang diberkahi, yang diberikan anugerah kepada diri kita, berguna bagi masyarakat dan mulia di sisi Allah. Itulah berkah, Pak. Orang merasakan kita itu berguna. Allah merasakan kalau kita ini membawa manfaat. Itulah yang namanya keberkahan. Sebagaimana perkataan Isa bin Maryam mengenai dirinya, wa yaj'alani mubarakan aina ma kuntu, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam. Dan Allah menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Jadi yang menjadikan keberkahan itu, Pak, Allah. Yang menetapkan sesuatu itu berkah, Allah. Jadi tidak ada klaim juga air berkah. Kok dicelup-celup itu kan? Banyak kita tengok itu di media sosial kita akhir-akhir ini. Air celupan jari itu katanya berkah, katanya. Klaim siapa? Klaim fulan. Klaim kiai. Klaim Gus. Padahal yang memberikan keberkahan itu dari siapa, Pak? Allah yang memberikan keberkahan itu. Batu Hajar Aswad itu, Pak. Kalau nggak Allah berkati, batu biasa itu. Berserak di jalan-jalannya itu. Itulah batu Hajar Aswad. Kalau tidak Allah berikan keberkahan itu, berserak di jalan biasa.
jadikan kerikil, jadikan alas untuk jalan. Namun Allah berikan keberkahan, jadilah dia hajar aswad. Begitu juga dengan air zam-zam, Pak. Air zam-zam itu kalau nggak Allah berikan keberkahan, Allah nggak jadikan berkah, air biasa itu. Yang kita minum bisa jadi membawa penyakit. Tapi Allah jadikan berkah, malah jadi makanan yang mengenyangkan, sekaligus air yang mendatangkan manfaat. Berupa kesembuhan, berupa ijabatut doa, menjawab doa-doa orang yang meminumnya. Menjadi wasilah bagi orang-orang yang meminumnya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan, Pak. Jadi keberkahan itu datang dari Allah. Bukan klaim, bukan anggapan, bukan kayaknya. Kayaknya berkah, tidak ada itu, Pak. Maka apa yang Allah katakan berkah di Quran maupun di hadis itu adalah petunjuk bahwasanya yang Allah berkati itu betul, bukan klaim, bukan anggapan, dan juga bukan perkataan orang lain. Wa an yaj'alaka mimman utiya syakar wa idza butliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i salasah unwanus ada. Dan agar menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang ketika diberikan nikmat bersyukur. Ketika diberikan nikmat bersyukur. Ketika diuji bersabar. Dan ketika berdosa istighfar. Ketika diberi nikmat bersyukur, diberikan ujian bersabar, berbuat dosa istighfar. Fa inna haula'i salasa'un wa mus'ad. Dan 3 ciri ini adalah ciri-ciri orang yang bahagia. 3 ini adalah ciri orang yang bahagia. Maka kalau kita nyari kebahagiaan, Pak, tengok 3 ciri ini. Kalau kita itu sedang diuji, bersabar, diberi nikmat, bersyukur, ketika berbuat dosa, cepat istighfar, nah itulah namanya orang yang bahagia, mau di dunia maupun di akhirat. Maka dalam pembukaannya, dalam pendahuluannya, beliau meminta kepada Allah agar kita pembaca risalah ini mendapatkan 3 hal. Yang pertama menjadikan kita sebagai apa tadi, Pak? Menjadikan kita sebagai wali Allah. Menjadikan kita sebagai wali Allah. Yang kedua adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkah dimanapun kita berada. Dan yang ketiga menjadikan kita sebagai orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi, Pak, kalau kita kita teliti atau kita resapi, pembukaan risalah beliau ini isinya doa, Pak. Dan ini membuktikan bahwasanya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu isinya adalah kelembutan pertama. Kelembutan. Bukan kekerasan. Bukan menghina kaum tertentu, enggak. Bukan melecehkan penganut agama tertentu, enggak. Bukan mengejek, tidak. Dimulai dengan doa, Pak. Dimulai dengan doa. Kemudian cinta. Beliau itu berdoa, dasarnya apa, Pak? Tentunya dasarnya cinta kepada kaum muslimin. Tak mungkin kita mendoakan orang itu benci, enggak. Tak mungkin kita mendoakan orang itu karena kita marah sama dia. Tidak. Kecuali doa keburukan mungkin. Tapi kok ini doa kebaikan, dasarnya pasti cinta. Sayang. Dan kelembutan kepada sesama muslim. Dan juga menunjukkan bahwasanya dakwah beliau ini ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin menguasai jazirah Arab, tidak. Bukan karena ingin mengusir Turki Utsmani dari Jazirah Arab, enggak.
bukan juga untuk membuat diri dan golongannya itu menjadi orang paling berkuasa di Arab, tidak, Pak. Melainkan apa? Agar orang-orang itu bertauhid selesai. Agar orang-orang itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada apa yang mereka percayai, yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semestinya bagi kita, Pak. Kita ini, Pak, adalah dai-dai, adalah pendakwah bagi Islam. Maka sepatutnya kita, terutama saya sendiri, untuk menerapkan ini, Pak. Ketika kita melihat saudara kita masih dalam kekufurannya, masih dalam kesyirikannya, masih dalam kemaksiatannya, maka yang pertama kita lakukan, Pak, doa. Doakan kebaikan untuk dirinya. Doakan kebaikan untuk dirinya. Karena Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk siapa, Pak? Abu Jahal. Mendoakan kebaikan untuk Abu Jahal. Bahkan Umar bin Khattab, yang dulu merupakan musuh Islam paling keras pada masa itu. Rasulullah doakan kebaikan untuk mereka. Namun akhirnya yang Allah jawab siapa, Pak? Umar bin Al-Khattab. Maka inilah bukti bahwasanya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu merupakan dakwah yang dilandasi atas cinta, atas kasih sayang, atas kelembutan kepada sesama muslim. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallah." Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu ketaatan atau menuntunmu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallah ini memiliki dua makna, Pak. Yang pertama, ketahuilah. Ketahuilah apa yang akan selanjutnya. Kemudian doa, semoga Allah menganugerahkan atau menuntunmu kepada ketaatan. Makna yang kedua juga adalah i'lam arsyadakallah. Ketahuilah apa yang ada di risalah ini, semoga dengannya kamu bisa tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah. Jadi dengan mengetahui apa yang ada di risalah ini, Pak, kita akan berada di jalan menuju taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwasanya Hanifiyah, agama yang lurus itu, millah Ibrahim, jalan hidupnya Ibrahim alaihi salam, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Agar engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tidak menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk kerja. Loh, tapi kita mesti kerja. Kita mesti hidup di dunia dengan kehidupan kita. Gimana pula menggabungkan dua hal ini, Pak? Nah, jadi kehidupan kita di dunia itu, Pak, itu adalah ibadah. Secara tidak langsung. Karena ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdoh, ibadah yang murni bentuknya ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Zikir juga termasuk. Ada juga ibadah yang ghairu mahdoh, yang sifatnya itu bukan, yang bentuknya itu bukan ibadah, tapi bisa diniatkan sebagai ibadah. Kerja kita jujur ibadah. Kerja kita untuk mendapatkan yang halal ibadah. Semuanya itu termasuk ke dalam ibadah. Kemudian kenapa disinggung di sini Nabi Ibrahim, Pak? Kenapa di sini disinggung Nabi Ibrahim? Yang pertama, bangsa Arab itu suka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim. Aku ini pengikut Ibrahim.
aku ini adalah keturunannya Ibrahim. Nah, gitu, Pak. Macam kita lah, kita ini pengikut Muhammad. Nah, bangga kita dengan itu kan Pak. Kita ini pengikut Nabi Muhammad. Bangga nggak bapak-bapak pengikut Nabi Muhammad? Bangga. Yang nggak bangga bahaya ini Pak. Yang nggak bangga bahaya. Bangga kita bahwasanya kita itu pengikut Nabi Muhammad. Sebagaimana bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad itu bangga kalau dia itu pengikut Nabi Ibrahim. Bahkan bangga kalau mereka itu keturunannya Nabi Ibrahim sebagaimana orang-orang Quraisy dulu. Bangga mereka. Kami ini keturunannya Nabi Ibrahim. Kamilah yang menjaga tempat ini, yaitu Mekah dan juga Ka'bah. Kami yang menjaga Baitullah. Bangga mereka dengan itu. Namun dengan kebanggaan ini Allah uji mereka. Hingga pada suatu saat ada namanya pemimpin mereka itu namanya Amru bin Luhai. Dan pemimpin mereka ini soleh luar biasa Pak. Syariat Nabi Ibrahim itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adab-adab dijaga sama dia. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sirah, kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad yang dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau itu layaknya ulama di tengah kaum Quraisy waktu itu. Di tengah kaumnya, penduduk Mekah saat itu. Layaknya ulama, ngomong apa diikuti langsung Pak. Nah, udahlah. Udahlah pemimpin kaum, pemimpin agama pula. Maka pasti diikuti. Totalitas penduduk Makkah waktu itu mengikuti beliau. Pada saat itu jalan-jalanlah beliau ke negeri Syam untuk berdagang. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Quraisy, ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i wassoif. Sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy, yaitu kebiasaan mereka itu pergi ke Syam pada musim dingin dan juga ke Yaman pada musim panas. Pergilah Amru bin Luhai ini ke Syam. Ngapain? Dagang. Pas dagang itu ditengoknya pula orang-orang di sana itu nyembah berhala. Nyembah patung. Entah patung siapa tak tahu kita Pak. Pokoknya yang di Syam pada waktu itu banyak penyembahan berhala. Karena ada anggapan pada dirinya, Syam ini atau sekarang daerah Suriah, daerah Palestina sekarang, daerah Yordan sekarang itu adalah negeri para nabi. Syam itu negeri para nabi Pak. Banyak nabi-nabi yang dilahirkan di Syam. Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak. Nabi Yusuf. Banyak nabi yang dilahirkan di daerah Syam. Maka dengan anggapan, ini kan tanah para nabi. Gak mungkin salah mereka tindakannya ini. Dan dijaga Allah tanah ini. Maka dia pun menganggap kalau yang dilakukan penduduk Syam itu adalah suatu kebenaran. Pingin juga dianya kan, cocok nih ini, kita bawakan ke Mekah. Diimporlah berhala satu dari Syam. Diimpor oleh Amru bin Luhai, diambil satu, dibawa pulang ke Mekah satu berhalanya, yaitu Hubal. Dibawa pulang ke Mekah, ditaruh di tengah Ka'bah. Situ. Mulailah dianya nyeru, ayo kita sembah ini. Pertama bingung penduduk Mekah, untuk apa kita sembah itu? Pertama masih bingung Pak, karena masih baru pulanya ya kan. Cuma yang nyuruh ini pembesar kaum, ketuanya pula, ketua agamanya pula, ustadznya ya kan, yang nyuruh untuk nyembah itu. Ayo kita sembah ini. Ini adalah kesembahannya penduduk Syam. Penduduk Syam itu tak mungkin salah. Karena itu tanah para nabi dijaga oleh Allah, katanya si Amru bin Luhai ini. Ditambah lagi dia juga punya keyakinan Allah itu tak boleh kita sembah itu langsung. Mesti kita wakilkan biar beradab sama Allah. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Beradab kita sama Allah, kita wakilkan ini. Karena pula tak mungkin kita langsung aja kan. Mesti kita beradab melalui prosesnya, ada birokrasinya gitu. Biar supaya sampai ke
Allah. Karena kita ini apalah gitu. Dengan kalimat-kalimat seperti ini, Pak. Dimotivasilah dengan penduduk Mekah dengan bujukan-bujukan ini oleh Amr bin Luhai. Akhirnya apa? Bukan cuma satu itu, Pak, berhalanya. Nah, dimotivasi juga, ayo setiap kita ini hendaknya memiliki satu berhala di rumahnya. Nah, setiap orang pun punya berhala di rumahnya. Gak cuma satu itu, Pak, di setiap rumah setiap orang. Penduduk Mekah pun wakaf berhala. Nah, jadi ada wakaf, Pak, berhala ditaruh di Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu, Pak, ketika Rasulullah Fathu Makkah 360 berhala banyaknya di sekitar Ka'bah itu. Hasil wakaf penduduk Makkah itu, Pak. Wakaf untuk menyemarakkan tempat ibadah. Gitu. Jadi dari situ, Pak. Awalnya bagus, tapi karena ada paham-paham yang diimpor sehingga merusak kemurnian milah Ibrahim, kemurnian agamanya Nabi Ibrahim. Begitu juga kita, Pak. Kita bangga dengan Nabi Muhammad. Kita mengaku pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi begitu ada yang bilang, ayo ikuti ini nih, mantap ini. Nah, kita malah mengikuti yang lain. Itu mengapa Ibrahim disebutkan di sini. Kemudian karena Ibrahim, Nabi Ibrahim itu adalah simbol atau teladan bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, imam, adalah pemimpin bagi orang-orang yang qanit, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah beliau itu menjadi seorang musyrik. Kemudian beliau, yaitu Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan perbandingan, Pak. Permisalan. Kenapa kalau kita ibadah itu mesti ikhlas? Kenapa kalau ibadah itu mesti ikhlas? Beliau memberikan permisalan di sini. Tauhid itu mesti ada pada ibadah. Karena kalau syirik ada pada ibadah, itu seperti kita sholat berhadas. Kita sholat berhadas. Terima nggak sholatnya itu, Pak? Kita sholat dalam keadaan berhadas. Diterima nggak? Pastinya tidak. Maka syirik ini layaknya hadas. Syirik ini layaknya pembatal sholat. Nah, jadi kalau kita mau sholat kita diterima, mesti apa, Pak? Taharah, bersuci. Itulah namanya ikhlas. Itulah namanya ikhlas. Bersuci kita dari segala hal yang dapat membatalkan tauhid kita. Maka untuk itu kita tahu dulu, Pak, mana yang membatalkan tauhid. Sebagaimana kita tahu apa saja pembatal sholat. Kalau kita tahu apa saja yang membatalkan sholat, enak kan, Pak? Bisa kita bersih darinya. Bisa kita berwudu tuntas, nggak batal sholat kita. Kemudian Syekh juga berdoa, la'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga Allah membebaskan kita dari jaring, yaitu syirik kepada Allah. Kenapa disebutkan jaring di sini, Pak?
Kalau kita ibaratkan jaring yang untuk nangkap ikan itu Pak, jala. Yang untuk nangkap ikan. Kalau ikan sudah tertangkap di jaring itu bisa nggak lepas Pak? Bisa nggak lepas dia? Susah kan? Susah. Begitu juga syirik. Kalau udah kena, payah lepasnya itu. Hanya Allah lah yang bisa melepaskannya. Makanya di sini indah sekali ungkapan beliau agar Allah melepaskan jaring itu dari diri kita. Beliau mengibaratkan syirik itu seperti jaring dan agar Allah itu melepaskan, mengurai jaring itu sehingga kita terlepas dari syirik itu. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Karena Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selainnya. Sekehendak yang Allah mau. Dosa-dosa lain sekehendak yang Allah mau. Kenapa Allah enggak ngampuni syirik, Pak? Kalau dosa lain Allah ampuni. Ya suka-suka Allah gitu. Nah, Allah paling benci syirik udah. Tak terampuni itu udah sama Allah. Itu kehendak Allah. Gak usah kita bantah lagi. Gak usah kita tanya-tanya. Kenapa Allah cuma gak ngampuni syirik? Yang lain kan diampuni. Membunuh diampuni. Padahal ngeri itu. Syirik kan cuma begitu. Kalau udah masalah preferensi nih Pak. Payah ini. Misalnya kita. Tak suka nengok orang bohong. Kalau orang bohong tak terampuni sama diri kita. Nah, itu boleh Pak. Kan ada kayak gitu kan. Tipikal orang yang udah dibohongi sekali, tak percaya lagi sama orang. Nah, begitu juga Allah. Tapi ini permisalan yang lebih agung. Dan syirik itu merupakan dosa yang paling luar biasa berat, Pak. Karena kita ini hidup dari nikmat Allah. Terus kita beribadah kepada selain Allah, itu di mana apanya, Pak? Kita ngirup udara, minum air, berdegup jantung kita atas izin Allah, kemudian kita nyembah selain Allah, Pak. Di mana apanya itu? Kalau kata orang, di mana lah pemikirannya itu? Udah dikasih segalanya, kok apa pula itu? Kita aja lah, kita misalnya punya tanggungan di rumah, ada orang lain. Misalnya kita tanggung dianya kuliahnya, kita tanggung dianya makannya, sekolahnya, segala macamnya. Tahu-tahu lupa dia sama kita. Gimana perasaan kita itu, Pak? Dan Allah itu, Pak, luar biasa, Pak. Di atas permisalan daripada hal itu. Itu permisalan yang rendah sekali. Karena itu permisalan terhadap makhluk. Dan Allah permisalannya lebih agung daripada itu. Allah kasih kita segalanya, hidup dari nikmat Allah. Tapi tahu-tahu berbuat syirik. Kan itu. Makanya itulah sebabnya Allah tidak mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Maka kita hendaknya berhati-hati dari hal ini, Pak. Berhati-hati dari hal ini. Bagaimana kita bisa lepas dari jaring ini, Pak? Syekh menyebutkan wadzalika bima'rifati arba'ata qawaid. Bagaimana kita bisa lepas dari jaring ini? Yaitu dengan mengetahui 4 kaidah berikut ini. 4 kaidah berikut ini. Kaidah yang pertama. Nah, ini kaidah yang pertama. Bahwasanya orang-orang kufar pada masa Nabi itu meyakini Allah itu pencipta. Tetapi tidak menjadikan mereka muslim. Yang pertama, Pak, orang-orang kufar itu meyakini Allah itu pencipta. Allah pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi apa? Tidak menjadikan mereka muslim. Apa dalilnya? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun.
Ketika ditanya orang-orang itu, Pak, orang-orang Quraisy itu, orang-orang kufarnya, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit maupun dari bumi? Siapa juga yang memiliki pendengaran kalian dan juga memiliki penglihatan kalian? Siapa juga yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Niscaya mereka itu mengatakan Allah. Mereka ngaku itu, Pak. Yang memberikan rezeki mereka itu Allah, yang menghidupkan mematikan itu Allah. Mereka ngakui. Nah, maka Allah berfirman, afala yattaqun. Mengapa mereka itu tak mau masuk Islam? Nah, mereka tahu tapi tak mau. Mereka tahu tapi tak mau. Yang pertama, Pak, kaidah yang pertama. Jadi percaya bahwasanya Allah itu pencipta belum memasukkan kita atau belum menjadikan kita itu muslim. Karena orang sebelah itu, Pak, sekte sebelah, sekte-sekte yang sebelah-sebelah lah, sebelah kita kan banyak. Nah, gitu. Sebelah-sebelah kita, sebelah-sebelah orang Islam. Mereka meyakini ada pencipta. Allah itu pencipta. Nah, kepada Tuhan Allah, katanya kan, nah, gitulah. Dengan lidah-lidah yang diplesetkan. Mereka meyakini ada Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan yang mereka sembah. Tuhan Bapa katanya. Ada, mereka meyakini itu. Tapi apa? Tidak menjadikan mereka itu muslim. Bahkan orang-orang yang mendukung teori Tuhan itu ada, tidak menjadikan mereka itu muslim. Yaitu dari kalangan saintis barat, itu mereka meyakini ada entitas lain di alam semesta ini yang menciptakan semuanya. Mereka meyakini itu, tapi tak menjadikan mereka muslim. Bismillah. Dalam hati ini alhamdulillah. Baik, kita sejenak dengarkan azan dulu. So.
Baiklah Pak, kita lanjut ya Pak. Bismillah. Kita lanjutkan meskipun berat. Karena aku udah bahas ini Pak, ditambah lagi cuaca di luar itu sejuknya. Dalam sejuk, di luar hujan. Tambah lagi kajiannya tauhid. Udahlah. Kalau bisa baca doa bismika Allahumma amutu ahya. Diulah kita semua. Enak pengantar tidurnya Pak. Kalau saya kadang kalau ta'ala alam gitu. Ketika dengar kajian ini, kajian tauhid, tak kenapa kok tiba-tiba ngantuk gitu. Saya dengar kajian Ustaz Piranga gitu kan, satu episode, satu video agak meredup mata ini, 2 video kok berat gitu. Tambah lagi 3 video, tiba-tiba udah pagi aja gitu. Udah ketidur. Baik, itu kajian tauhid. Dan juga seperti itu, Pak. Itu tidak menimpa di majelis ini aja, Pak. Tapi di setiap majelis pasti seperti itu ya. Ketika membahas tentang tauhid, nah kenapa yang menjangkit di masyarakat muslim itu mengantuk deh. Udah makin dalam pembahasan, makin dalam juga tunduknya. Bukan khusyuk. Terbayang gitu ke awang-awang. Nah, itu lah bahasa, Pak. Memang seperti itulah bahasa. Itu tidak apa-apa. Tidak tercela seperti itu, Pak. Yang tercela itu tak mau ngaji karena judulnya tauhid. Nah, itu tercela, Pak. Itu tercela. Tauhid ini, bosan ini, nggak mau ngaji dia. Nah, itu yang tercela. Baik. Kita lanjutkan kaidah yang kedua. Sabar, Pak. 3 kaidah lagi. Habis 3 kaidah ini lepaslah kita ini. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita masuk kepada kaidah yang kedua ini, saya akan membawakan sebuah perkataan dari Buya Hamka. Beliau menuliskan dalam kitab Pelajaran Agama Islam, dan kitab ini sangat terkenal pada masa itu sebagai sebuah rujukan. Karena menghimpun di dalamnya rukun iman, Pak. Pertama iman kepada Allah dan sampai kepada iman kepada takdir. Beliau menuliskan seperti ini, Pak. Orang-orang musyrikin Makkah sewaktu Nabi Muhammad diutus oleh Allah disuruh menanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Disuruh ditanya. Siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menurunkan hujan. Dan mereka mengatakan Allah, betul Allah. Dan mereka mengakui kalau yang membuat itu semua itu Allah. Mereka mengakuinya karena kesan asal dalam perasaan mereka dan dalam pikiran mereka yang jernih itu adalah bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Itu udah fitrah, Pak. Ada fitrah pasti itu. Mengakui bahwasanya ada pencipta. Tetapi di mana kesalahannya? Ini bertanya Buya Hamka, di mana kesalahannya?
Mereka dikala berpikir terang atau tenang, mengakui Tuhan itu esa. Ketika tenang, ditanya hati ke hati, Tuhan itu esa, iya. Tetapi karena di samping pikiran mereka yang tenang ini, ada rasa lain yang mempengaruhi hidup. Nah, rasa apa itu, Pak? Ketika mereka memuja ilah tadi, memuja Tuhan tadi, memuja Allah, timbul kesalahan pada diri mereka. Merasa nggak enak. Dibikin patung, berhala, dibikin dari kayu, dari batu, lalu disembah. Sebab kata mereka, tidak layak bagi kita manusia ini sampai langsung kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka patutlah bagi kita adakan perantara, kita adakan wasilah. Kita adakan perantara untuk sampai kepada Allah. Beliau melanjutkan, nyata sekali bahwasanya perbuatan ini timbul dari cara berpikir yang tidak beres. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak pula menanam agen-agen yang menjadi perantara. Tidak batu, tidak pula kayu. Tidak malaikat dan tidak pula nabi. Apa yang terkenang di hati dan apa yang diingini, mohon langsung kepada Allah. Kalau berdosa dan bersalah, setiap orang berhak untuk memohon sendiri kepada Tuhan supaya diampuni dan diberi taubat. Sebab dialah yang memerintahkan kita menyembahnya secara langsung dan dialah yang melarang kita untuk berbuat kesalahan. Begitulah yang disampaikan kepada kita dengan perantaraan Rasul-Rasulnya sejak insan ini datangi syariat. Yaitu sejak insan ini mengetahui hakikat syariat kita. Itulah dikatakan oleh Buya Hamka. Jadi kalau kita minta, Pak, langsung minta kepada Allah. Saya ini hamba yang lemah, banyak dosanya. Ya karena justru berdosa itulah disuruh taubat. Dengan kita bertaubat makin dekat kita kepada Allah. Makin terkabul juga doanya. Itulah fungsi kita itu berdosa, Pak. Fungsi kita itu berdosa agar apa? Makin dekat sama Allah. Karena ketika orang bertobat makin dekat dia sama Allah dan makin dikabulkan doa-doanya. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua berkaitan dengan perkataan Buya Hamka tadi. Bahwasanya orang-orang itu berkata, kami tidak berdoa kepada berhala-berhala itu secara langsung. Tidak kami anggap itu Tuhan. Tidak kami anggap itu betul-betul Tuhan. Tetapi kami jadikan itu sebagai perantara agar kami makin dekat kepada Allah. Dan juga agar berhala-berhala yang kami sembah ini menjadi pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kami ini hamba yang lemah, berdosa. Jadi kami jadikanlah ini sebagai wakil kami lah. Karena apa? Karena dia mungkin lebih dekat kedudukannya kepada Allah. Apa dalilnya? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan berhala-berhala ini sebagai wali-walinya, sebagai perantaranya, mereka berkata, mana abuduhum. Tidak, kami tidak sembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar ini menjadi perantara kepada Allah, disampaikannya ke Allah doa-doa kami. Nah, itu dia. Innallaha yahkumu bainahum fi ma yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah lah yang akan menjadi hakim di hadapan mereka nanti pada hari kiamat, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta
lagi kufur. Itu Pak. Jadi mereka itu minta, enggak, ini kami enggak nyembah ini. Kami biar supaya makin dekat aja dengan perantaraan wali ini. Ya, kan wali Pak. Misalnya Gus, nah, kami ngarap berkah ini Pak, karena dia lebih soleh daripada kita semua ini ya misalnya. Lebih soleh dia, lebih dekat kedudukan dia di hadapan Allah, maka kami minta dia supaya berdoa. Lebih parahnya lagi kepada makam. Kepada makam. Orang mati bisa dengar nggak Pak? Bisa. Tapi tak mampu menjawab. Nah, jadi kok kita tolong ya Fulan, bantu aku. Jawab dianya takut tahu Pak. Misalnya kita minta ke kuburan gitu kan. Alhamdulillah. Minta ke kuburan. Ya Fulan, ya orang soleh, tolonglah. Aku lagi timpa musibah gini-gini. Jawab dia dalam kuburan tuh Pak. Kacau kita. Bunyi dianya misalnya. Iya katanya. Apa enggak? Kebirit kita. Langsung pergi kita dari kuburannya itu. Jadi orang-orang yang wafat itu, meskipun mereka itu kedudukan di sisi Allah itu luar biasa, tapi mereka tetaplah hamba yang sudah wafat. Tak ada kedudukannya lagi di sisi Allah. Kecuali apa yang telah mereka usahakan berupa pahala. Dan apa yang mereka lakukan berupa kesalahan mungkin di sisi Allah. Itulah cuma yang tinggal di sisi mereka. Adapun jasad, maka itu telah hancur di kandung tanah. Kemudian ada syafaat Pak, dua jenis syafaat. Ada syafaat yang tak diterima dan ada syafaat yang diterima. Apa syafaat yang nggak terima dan apa syafaat yang terima? Ada syarat-syaratnya. Karena syafaat itu Pak, kalau kita analogikan, syafaat itu rekomendasi. Nah, rekomendasi. Kalau kita nyari kerja, nyari nyari kesempatan untuk masuk ke lembaga tertentu, itu pasti kita minta rekomendasi. Agar apa? Kepala perusahaan itu menengok kita ini, Fulan ini punya rekomendasi dari orang tertentu. Nah, itu dia. Itu syafaat itu rekomendasi, Pak. Jadi rekomendasi yang bagaimana yang diterima? Kita lah Pak, kita analogikan tadi sebagai surat rekomendasi tadi. Masuk ke perusahaan atau masuk ke suatu lembaga. Orang yang memberikan rekomendasi ini Pak, mesti diketahui oleh pihak tadi, pihak ketuanya tadi. Mesti segan dia, yang memberikan rekomendasi misalnya Ustadz Fulan, Ustadz besar di Indonesia misalnya. Misalnya Ustadz Piranda yang memberikan rekomendasi untuk masuk ke pesantren gitu misalnya. Muridnya ini, ada rekomendasi dari Ustadz Firanda. Ketua pesantren ini pun segan dan ridho terhadap orang yang memberikan rekomendasi ini. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Orang yang direkomendasikan pun jelas. Orang yang direkomendasikan pun jelas. Janganlah pula tak jelas kan. Yang merekomendasikan Ustadz Firanda tapi tengok lah anaknya ini pun tak hafal satu juz gitu. Satu juz pun tak hafal, mau masuk pondok, tapi rekomendasi Ustadz Firanda, ya nggak kena lah. Nah, maka yang direkomendasikan pun mesti jelas. Nah, kemudian yang memberikan rekomendasi itu ya tetap dengan izin ketuanya tadi, tetap dengan izin kepalanya tadi. Ya kak dikasihnya ya terserah dia, nggak terima rekomendasinya juga terserah dia. Nah, itu pertimbangannya dari ketua tadi. Maka gitu juga Pak. Kita masukkan ibarat tadi, kita masukkan analogi tadi. Maka syarat yang pertama adalah orang yang memberikan syafaat itu mestilah orang yang bagus. Siapa yang memberikan syafaat Pak? Rasulullah. Nah, yang memberikan rekomendasi tadi siapa Pak? Rasulullah. Orang-orang soleh, tentunya para syuhada.
Mesti mereka. Orang yang tak jelasnya, wali-wali tukang keluyurannya itu tak kena syafaatnya nanti, tak kena rekomendasinya. Tengok pun tidak, gitu kan. Allah Ta'ala alam aku itu. Kemudian yang direkomendasikan pun harus jelas juga. Janganlah pula pelaku kesyirikan diberikan syafaat, tak kena juga. Mesti orang-orang yang juga ikut bertakwa, juga ikut soleh. Maka untuk kita dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak, ya ikut Rasulullah, Pak. Kalau enggak, Rasulullah mana mau merekomendasikan kita sebagai umatnya? Tengoknya, bukan yang ikuti sunnah ini gitu kan misalnya. Bukan yang ikuti apa yang awak ajarkan, kata Rasulullah misalnya di hari kiamat kelak. Tengoknya kita di telaganya sana. Ada yang diusir sama para malaikat. Ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allah bilang, kamu Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu. Diusir dari telaga. Karena apa? Bukan umatnya Rasulullah. Tak mungkin diberikan syafaat. Tak dapat rekomendasi. Yang pertama tadi, orang yang merekomendasikan jelas. Kemudian yang direkomendasikan pun jelas. Soleh dianya. Bertauhid. Kemudian atas izin Allah. Kalau Allah tak izin, udah Pak. Apa mau kita bilang gitu kan? Allah tak mengizinkan, apa mau kita bilang? Sebagaimana difirmankan dalam ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah itu kecuali dengan izin Allah. Nabi kita pun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tak diizinkan Allah dari kiamat kelak tak mampu beliau ngasih syafaat. Kalau karena izin Allah lah Pak, makanya kita mintakan syafaat itu kepada siapa Pak? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat melalui nabimu. Kita minta kepada Allah Pak, bukan kepada Nabi. Ya Nabi, berikanlah syafaatmu kepada kami. Tidak. Ya Allah, berikanlah syafaatmu melalui Nabi. Karena kalau Allah tak izin, tak jadi. Karena semuanya atas izin Allah. Terkhusus lagi pada hari kiamat, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Dan tidak ada yang mampu menguasai dirinya pada saat itu dan segala urusan semuanya atas izin Allah. Ngomong kita Pak tak bisa kalau nggak diizinkan Allah. Bergerak kita tak bisa kalau nggak diizinkan Allah. Itu pada hari kiamat. Baik, mungkin terlampau lama.